Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, Aryan Surya, dari Pagar Kehidupan. Gak kerasa sekarang udah hari Jumat. Nah, kalau udah hari Jumat, berarti udah waktunya kita mendengarkan cerdas 10 menit. Bener teman-teman, materi yang saya buat 10 menit lebih dikit, tapi bisa merubah hidup kamu dan bisa langsung kamu praktekkan. Materi yang akan kita bahas kali ini nih seru banget nih teman-teman. Kita akan membahas hal yang berhubungan dengan kehidupan. Dan uniknya, semua orang kayaknya pernah mengalami hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Loh, emang kita akan membahas apa Mas Bro malam ini? Malam ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menjadi ahli sabar dengan cara yang betul. Benar, banyak orang yang mengeluh menjadi sabar tapi kok dizolimi sama orang lain. Nah, berarti ada yang salah tuh. Nah, makanya yuk kita bahas bagaimana caranya menjadi orang sabar yang benar, jadi ahli sabar supaya tidak dizolimi orang lain. Teman-teman, ada banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa sabar itu tidak boleh ada batasnya. Menurut kamu sendiri nih, saya tanya, bener nggak sabar itu tidak perlu ada batasnya? Atau mungkin pertanyaannya begini, bagi kamu, sabar itu perlu nggak sih ada batasannya? Coba jawab dalam hati. Perlu nggak? Nah, kebanyakan kamu mungkin akan menjawab, enggak mas bro, sabar itu nggak boleh ada batasnya. Karena apa? Kalau sabar ada batasnya berarti kita gagal dong menjadi manusia yang baik. Betul nggak? Kalau memang pendapat kamu seperti itu, selamat. Itu adalah hasil dari ceramah-ceramah agama yang indah didengar telinga. Jawaban yang paling benar adalah, sabar itu harus ada batasnya. Nah, ini dia. Kalau seandainya saya berkata sabar itu ada batasnya, ada beberapa mungkin di antara kamu yang komplain, nggak gitu mas bro, gua nggak setuju. Sabar itu nggak perlu ada batasnya lagi. Kalau kita jadi orang sabar, pasti beruntung. Ingat mas bro, orang sabar disayang Tuhan. Bener apa nggak? Jawabannya betul. Orang sabar itu memang disayang Tuhan, itu betul sekali. Cuman, yang kamu tidak tahu, ahli sabar itu bukanlah orang yang BODOH atau mohon maaf bodoh, bukan. Waduh, maksudnya gimana? Kalau saya berkata, ahli sabar itu apa? Yang di pikiran kamu pasti muncul gambaran orang yang sabarnya itu tanpa batas. Benar apa enggak? Padahal, pengertian yang benar dari kata ahli sabar itu adalah ketika kita tahu kapan harus maju, kapan harus mundur dalam hal sabar. Saya ulangi sekali lagi. Pengertian ahli sabar yang benar, teman-teman, adalah seseorang yang punya kemampuan baik untuk tahu kapan saya harus terus bersabar, kapan saya harus mengakhiri rasa sabar saya. Itu namanya ahli sabar. Nah, kalau selama ini kan pengertian kamu salah. Ketika ada kata ahli sabar yang di pikiran kamu, orang yang kayaknya diapain aja sabar gitu. Bener nggak? Nah, itu yang salah. Itu yang membuat kamu tersesat selama ini. Dan itu juga loh yang membuat kamu mohon maaf selama ini diinjak-injak oleh orang lain. Coba nih, saya bukannya membuat kamu jadi teringat lagi ya. Ada nggak di antara kamu yang sekarang lagi terinjak-injak oleh perbuatan orang lain yang semena-mena? Ada nggak di antara kamu yang sekarang lagi merasakan ketidakadilan akibat perilaku orang lain yang melampaui batas terhadap kamu? Ada nggak? Nah, ternyata faktanya perilaku mereka yang melampaui batas itu penyebabnya kamu juga loh. Loh, kok bisa? Karena diri kamu salah menafsirkan kata ahli sabar. Nah, sekarang gini. Saya ingin memberikan kamu bukti dulu bahwa sabar itu perlu ada batasannya. Buktinya adalah begini, dengarkan baik-baik. Ada seorang anak yang kurang ajar sama orang tua. Bayangin, ada seorang anak durhaka, kurang ajar sama orang tua. Kalau orang tua itu sabarnya tanpa batas, orang tua itu akan selalu mengamini semua perilaku anaknya yang kurang ajar. Anaknya kurang ajar, orang tuanya manut. Akibatnya apa? Ketika si anak nanti dewasa, anak itu akan berkembang menjadi anak durhaka, dan ujung-ujungnya dia akan masuk neraka karena perilakunya yang durhaka dengan orang tua. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu, salah siapa? Salah anaknya, betul salah anaknya. Tapi yang lebih salah lagi adalah orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sabarnya tanpa batas, sehingga anak ini tidak mengerti batasan perilaku seperti apa sih yang harus saya lakukan kepada orang tua.
Nah sekarang bandingkan dengan orang tua yang sabarnya ada batasnya. Ketika ada seorang anak durhaka atau kurang ajar sama orang tua ketika dia kecil, orang tua itu batasan sabarnya ada. Nah ketika anak itu sudah melampaui batas, orang tua marah, kamu jangan begitu sama orang tua, itu gak bagus. Anak itu mungkin nangis, tapi sambil dia nangis, setelah dia nangis, dia akan tahu betul bahwa, oh ternyata perilaku ini gak boleh ya saya lakukan kepada orang tua saya. Nah anak ini nanti teman-teman akan berkembang menjadi anak yang jauh dari sifat durhaka karena diajarin sama orang tuanya bagaimana batasan perilaku yang baik kepada orang tua. Nah gimana? Dari kasus ini, masuk akal nggak kalau menurut saya kesabaran itu harus ada batasnya? Masuk akal kan? Masuk akal? Nah kalau masuk akal, ini adalah sebuah bukti nyata kan teman-teman, bahwa memang betul sabar itu harus ada batasnya. Nah sekarang pertanyaan kamu pasti begini, oke mas bro, batasan sabar itu sampai mana sih? Soalnya gue nggak tahu nih, saya nggak tahu mas bro, sampai titik ini apakah saya sudah termasuk orang bodoh atau orang yang sabar? Karena memang benar teman-teman, antara orang bodoh dan orang sabar itu mohon maaf bedanya tipis. Nah sekarang gini, saya akan ajak kamu langsung praktek sekarang juga menjadi seseorang yang ahli sabar. Caranya begini. Sekarang saya minta tolong sama kamu, pikirkan orang yang menzolimi kamu saat ini. Pikirkan wajahnya, pikirkan wajah mereka. Pikirkan orang-orang atau orang yang sedang menzolimi kamu atau menyakiti kamu saat ini. Pikirin. Nah sekarang saya tanya sama kamu, sejauh mana dia menyakiti kamu? Sejauh mana dia menzolimi kamu? Saya tanya lagi kepada kamu, apakah perilaku dia, orang yang kamu bayangin tadi, termasuk perilaku yang menginjak-injak harga diri kamu atau enggak? Nah, untuk bisa mengetahui apakah harga diri kamu terinjak-injak atau tidak, kamu dengarkan dan jawab pertanyaan ini. Pertama, apakah ada hak kamu yang dirampas oleh dia? Hak itu adalah sesuatu hal yang memang harusnya sudah menjadi milik kamu, tapi sama mereka atau sama dia itu tidak diberikan. Itu namanya pelanggaran hak. Ada nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kesempatan yang kamu berikan kepada mereka berkali-kali sama mereka tuh diludahin atau dilepeh alias tidak dihargai? Kesempatan yang kamu berikan kepada mereka kan pasti banyak tuh, kamu sabar, kamu sabar. Nah, kesabaran kamu ini dihargai atau mohon maaf dilepeh abis-abisan, gak dihargai, selalu menginjak-injak kamu padahal kesempatan sudah kamu berikan kepada mereka berulang kali. Nah, itu jawabannya ada di kamu, cuman kamu yang tahu. Sekarang begini, kalau memang yang pertama tadi ada hak kamu yang diambil oleh mereka, sabar kamu harus diakhiri, tuntut yang menjadi hak kamu. Oke? Ada hak kamu yang diambil nih, misalnya gaji udah berapa bulan gak dibayar, komisi udah berapa bulan gak dibayar, tuntut dia sampai kamu dapetin tuh hak kamu. Itu wajib. Karena kalau kamu terus sabar, yang ada malah kamu terus dihina, dilindas, dan diinjak-injak sampai kamu tidak punya lagi harga diri. Itu fakta dan itu berbahaya. Yang kedua, ketika kamu sudah ngasih dia kesempatan, dan terus-menerus dia tidak menghargai kesempatan kamu, saran saya tinggalkan. Tinggalkan. Kalau yang nomor 2 ini, kamu gak usah nuntut apa-apa, tinggalin aja. Kamu udah ngasih kesempatan dia nih, misalnya kamu punya pasangan ya, pasangan kamu udah melakukan suatu hal yang aneh gitu, entah perselingkuhan, entah dia genit, entah dia bohongin kamu lagi, mukulin kamu lagi, udah dikasih kesempatan sekali, 2 kali, 3 kali, dia masih begitu, tinggalin. Itu namanya sabar yang benar. Kalau sabar yang mohon maaf bodoh, dia udah sekali dikasih kesempatan, dia gitu lagi, 2 kali gitu lagi, 3 kali gitu lagi. Masih terus aja kamu kasih kesempatan, itu namanya bukan sabar, tapi BODOH, bodoh mohon maaf. Nah, sekarang udah mulai jelas nih. Sekarang saya minta tolong, analisa diri kamu sendiri. Kalau memang benar-benar dari 2 hal tadi kamu ada yang terzolimi, udah waktunya kamu angkat tangan untuk menuntut segala sesuatu yang menjadi hak kamu. Jelas ya? Jadi itu kesimpulannya gini nih, gampang. Kalau yang pertama, ada hak kamu yang dirampas, tuntut sampai dapat. Itu adalah langkah yang benar. Yang kedua, kalau kesempatan yang kamu berikan kepada dia tetap tidak dihargai, tinggalkan orang itu
dengan segera. Kalau dia adalah karyawan kamu, pecat. Gampang kan? Nah ini loh teman-teman yang saya lakukan, dan aneh tapi nyatanya ketika saya membatasi sabar, hidup saya berubah menjadi lebih baik. Itu fakta. Sabar dan bodoh itu beda tipis teman-teman. Caranya untuk menjadi sabar adalah apa yang saya katakan tadi, lakukan. Oke? Kamu ukur sudah sejauh mana kesabaran kamu berikan kepada dia sampai saat ini. Saya tidak mau lagi sahabat pagar kehidupan dizolimi karena mereka menjadi orang baik. Orang baik itu kalau kebablasan bisa dizolimi, tidak bagus. Nah, orang baik harus cerdas dengan tahu batasan-batasannya yang betul. Nah, sekarang saya ingin kamu praktekkan ini semua. Coba sadari sampai mana kesabaran kamu saat ini. Kalau memang sudah melewati batas, lakukan langkah seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang belum melampaui batas, nggak apa-apa. Silahkan bersabar terus sampai batasan yang saya katakan tadi terlanggar. Jelas sih teman-teman ya? Jadi sekali lagi saya katakan, kalau kamu mendengar ahli sabar, katakan kepada teman-teman kamu, ahli sabar itu adalah orang yang paham betul kapan harus terus bersabar, dan kapan dia harus berhenti bersabar. Nah teman-teman, gimana? Masuk akal nggak nih? Masuk akal kan? Nah ini dia. Inilah gunanya kamu terus mendengarkan Pagar Kehidupan, supaya diri kamu bisa berkembang menjadi manusia yang bisa berbuat baik pada jalur yang seharusnya, tidak terzolimi. Silakan sebarkan video ini sambil kamu mempraktekkan apa yang saya katakan tadi. Dan jangan lupa ya, laporkan kisah-kisah kamu menjadi ahli sabar di bagian komentar di bawah, supaya orang-orang terinspirasi bagaimana reaksi kamu ketika kamu mengetahui, oh ternyata begini cara menjadi sabar, dan akhirnya hidup kamu berubah karena kamu bisa memberikan batas kesabaran yang betul. Selamat praktek semua teman-teman. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.